Perkenalkan, nama saya Inggit Ira Budia Granata dengan NIM 120213238 dari kelas SI 4502. Di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai Human Resource Policy and Practice dari PT Gojek Indonesia. Pertama-tama, apa sih Gojek Indonesia itu? Gojek adalah aplikasi yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia yang merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Bapak Nadiem Makarim. Gojek merupakan perusahaan yang memiliki jiwa sosial dan memimpin revolusi industri transportasi ojek online di Indonesia. Gojek bekerja sama dengan para pengemudi ojek dan menjadi solusi utama untuk mengirim barang, pemesanan makan, berbelanja, dan bepergian di tengah kemacetan. Selanjutnya ini ada visi dan misi dari PT Gojek Indonesia nih. Yang pertama, visinya. Gojek memiliki visi untuk dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di seluruh Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Gojek memiliki misi, yaitu yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Selanjutnya ini yaitu tujuan dari PT Gojek Indonesia. Tujuan utamanya yaitu menyediakan solusi yang efektif dan inovatif. Jadi tujuan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ini ada struktur organisasi. Berikut merupakan bagian dari struktur organisasi PT Gojek Indonesia. Dalam strukturnya, Gojek memiliki direktur utama yang bertugas untuk memutuskan serta menetapkan semua kebijakan yang ada pada PT Gojek Indonesia ini. Begitu juga wakilnya yang bertugas untuk membantu semua tugas direktur utama sesuai dengan bidang areanya masing-masing. Selanjutnya ini ada bidang IT nih. Terdapat juga bidang IT yang terdiri dari manajer serta karyawannya. Bidang IT ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyusun strategi atas semua rencana IT Gojek gitu. Selanjutnya ini ada bidang front office, terdiri juga dari manajer dan karyawannya yang bertugas untuk melatih, menetapkan, dan mengevaluasi para tenaga kerja. Selanjutnya ada bidang keuangan yang juga sama terdiri dari manajer serta karyawannya. Bidang keuangan ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua perencanaan anggaran pada perusahaan. Selanjutnya ini ada manajer driver ojek nih. Manajer driver ojek ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua staff driver ojeknya gitu. Selanjutnya ini ada si driver ojeknya itu sendiri gitu. Nah, driver ojek ini punya tanggung jawab untuk melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh manajer driver ojek tadi, seperti untuk mengantarkan penumpang. Nah, selanjutnya ini mulai masuk nih ke pembahasan Human Resource Policy and Practice. Nah, yang pertama ini adalah proses seleksi karyawan pada PT Gojek Indonesia. Tahapannya ada 7 gitu dalam proses seleksi karyawan pada PT Gojek ini. Yang pertama yaitu melakukan pengumuman bahwa PT Gojek ini membuka lowongan pekerjaan gitu. Nah, PT Gojek ini akan memposting lowongan kerja yang tersedia di website resminya, juga ada di situs-situs lowongan kerja yang lain kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada tahapan administrasi nih. Tahapan ini masuk ke dalam tahapan initial selection atau seleksi awal gitu, di mana para calon karyawan harus melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Contoh berkasnya itu seperti formulir pendaftaran, CV, dan berkas lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi atau departemen yang dituju masing-masing. Jika initial selection tadi sudah lolos gitu. Nah, selanjutnya calon karyawan ini akan melakukan tes online. Nah, tes online ini merupakan tahapan yang ada pada seleksi substantif dengan menggunakan cara
writer test atau tes tertulis gitu. Calon karyawan ini akan mengikuti tes online yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kompetensi calon karyawan. Contoh tesnya ini yaitu tes bahasa Inggris serta tes logika. Nah, jika selanjutnya tahapan selanjutnya setelah tes online ini ada wawancara awal nih. Wawancara awal ini dilakukan oleh HRD dan pihak-pihak terkait yang lain gitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemampuan, pengalaman, dan minat dari calon karyawan itu tersendiri gitu. Selanjutnya ini tahapan selanjutnya ada assessment center gitu. Nah, assessment center ini berada pada tahapan seleksi substantif masih sama dengan menggunakan cara performance simulation test gitu. Jadi calon karyawan akan mengikuti beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kompetensi calon karyawan secara lebih komprehensif. Contoh kegiatannya yaitu ada group discussion, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon karyawan tersebut cocok untuk grup atau departemen ini atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan dilakukan wawancara akhir atau final interview. Jadi calon karyawan ini akan diwawancarai oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui lebih jauh gitu mengenai latar belakang dari si calon karyawan tersebut. Nah, tahapan selanjutnya jika semua tahapan-tahapan tadi sebelumnya sudah dilaksanakan, sudah selesai gitu dan dinyatakan lulus, maka tahapan selanjutnya yaitu pengumuman. Nah, untuk pengumuman ini berada pada tahapan kontingen selection test. Setelah ini tuh Gojek akan memutuskan gitu siapa yang akan diterima menjadi karyawan dan siapa yang akan ditolak gitu. Bagi calon-calon karyawan yang telah diterima akan diberi surat pemberitahuan penerimaan dan dapat mulai bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seperti itu. Nah, selanjutnya ini pembahasan selanjutnya ada penilaian proses seleksi. Nah, dari hasil observasi secara langsung gitu yang saya lakukan terhadap proses seleksi penerimaan karyawan yang terjadi di PT Gojek Indonesia ini menunjukkan bahwa proses seleksi penerimaan karyawan yang terjadi di PT Gojek Indonesia ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan ini sesuai dengan visi misi dan tujuannya kayak gitu. Nah, terus PT Gojek Indonesia juga telah melakukan tahap administrasinya secara ketat gitu agar dapat memastikan bahwa hanya calon karyawan yang memenuhi persyaratannya aja yang akan lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada tahapan training gitu. Nah, tahapan training atau pelatihan pada PT Gojek ini memiliki 4 tahap gitu. Yang pertama ada induction training. Pelatihan ini bertujuan untuk melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap perusahaan seperti visi misi perusahaannya apa, tujuan dari perusahaan itu apa, serta sistem kerjanya juga seperti apa. Nah, di induction training juga dibahas mengenai budaya kerja pada PT Gojek Indonesia ini. Selanjutnya ini ada department training. Jadi Gojek ini menyediakan layanan pelatihan khusus untuk masing-masing departemen gitu. Contohnya itu ada training keselamatan berkendara khusus untuk para driver ojek. Seperti itu. Nah, ada di tahapan ketiga yaitu ada on the job training. On the job training ini merupakan pelatihan yang dilakukan secara langsung di tempat kerja dengan menggunakan kasus-kasus yang nyata dihadapi oleh karyawan tersebut. Jadi langsung terjun seperti kayak lewat dengan magang atau lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk yang keempat ini ada development program. Development program ini ditujukan bagi karyawan yang ingin mengembangkan karirnya di perusahaan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada tahapan evaluasi. Pada PT Gojek ini juga ada 4 tahapan evaluasi. Yang pertama yaitu ada penentuan target kinerja gitu ya. Nah, target kinerja ini ditetapkan berdasarkan visi dan misi perusahaan serta tujuan dari masing-masing departemen yaitu. Nah, penentuan target ini tuh bertujuan agar dapat diukur dengan tepat gitu kinerja dari masing-masing karyawannya. Terus setelah itu tahapan selanjutnya itu penilaian mengenai kinerja. Jadi karyawan akan diperiksa terhadap capaian target kinerjanya secara periodik, biasanya 6 bulan atau 1 tahun.
Penilaian kinerja ini dilakukan oleh atasan langsung ke karyawan dengan mempertimbangkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan serta kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu penyusunan rencana pengembangan. Nah, ini setelah penilaian kinerja tadi dilakukan, maka akan dibuat rencana pengembangan bagi karyawan yang membutuhkan peningkatan kinerja gitu, menyesuaikan dengan hasil dari penilaian kinerja sebelumnya. Nah, dan tahapan yang keempat gitu, tahapan yang terakhir yaitu peninjauan kemajuan kinerja. Setelah rencana pengembangan dibuat yang sebelumnya, maka kemajuan kinerja karyawan akan diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa karyawan ini tuh telah capai target yang ditetapkan atau belum. Nah, biasanya pada tahapan ini tuh dilakukan tes, metodenya ada banyak, bisa lewat tes kayak tes tulis atau wawancara seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir, ada kesimpulan dan saran nih. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dengan penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa proses seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan dan proses evaluasinya juga merupakan tahapan-tahapan yang penting dalam mengelola sumber daya manusia di PT Gojek Indonesia. Jadi setiap tahapan tersebut memiliki peran yang penting dalam menciptakan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan gitu. Nah, untuk sarannya yaitu PT Gojek Indonesia disarankan gitu untuk terus meningkatkan dan mengembangkan proses pelatihan dan pengembangan karyawan agar karyawan ini dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada di perusahaan atau di PT Gojek Indonesia ini. Dan perusahaan ini juga atau Gojek ini juga disarankan untuk menyediakan program-program yang menunjang karir karyawan seperti program rotasi posisi atau program ke luar negeri gitu agar karyawan dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuannya lebih luas. Seperti itu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.